Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan Warta Lisan GK Gondomono Semarang Minggu 2 Mei 2021 demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 2 Mei 2021 dilaksanakan A. Kebaktian on-site di gereja pukul 7 dan pukul 9. B. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian nyanyian baru PKJ 27 bait pertama dan ketiga. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara. Mari kita mensyukuri kehadiran dan karya Tuhan Yesus yang membawa pengampunan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan. Melalui Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 8. Demikian,
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa mengalami dan terus dimampukan hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam pengampunan Tuhan, hidup di dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Karena ketika kami hidup di dalam kehidupan yang baru, maka sukacita, semangat, kekuatan akan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tetapi kami mengakui, ya Tuhan, kehidupan baru kami kadangkala dirusak oleh dosa yang seringkali masih kami lakukan, masih kami katakan di sepanjang kehidupan kami, yang membuat sukacita, damai, dan kebahagiaan itu hilang dari hidup kami. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami mengakui dosa dan salah kami itu, supaya kami kembali mengalami dan menjalani kehidupan baru kami secara pribadi. Tuhan Yesus, ampunilah kami, ampunilah dosa kami yang sudah kami akui secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dan dengan sukacita, saudaraku, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah cerita anugerah dari Tuhan, saudaraku. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Setelah dosa kami Engkau ampuni ya Tuhan, setelah kehidupan kami Engkau pulihkan, mampukan kami untuk menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengutamakan Engkau di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mampu bertumbuh bersama dan di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin taat dan setia kepadamu. Tuhan, saat ini perkenankanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Dan mampukan kami pula, bimbing kami Tuhan, untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudaraku. Berbahagia kita yang senantiasa merenungkan dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Saudaraku, ayat ini atau melalui ayat ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa saya dan saudara secara pribadi adalah ranting Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita bicara soal ranting, ada beberapa yang menarik tentang ranting, sehingga kita disebut ranting-ranting dari pokok anggur Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, ranting itu ada untuk satu alasan, yaitu bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita ranting dari pokok anggur Tuhan Yesus, maka dalam kehidupan kita harus terus bertumbuh dan kita harus berbuah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kemudian menarik yang kedua, saudara, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Artinya, saudaraku, ranting bergantung penuh kepada pokok anggur itu. Mengapa? Karena dari pokok anggurlah ranting mendapatkan sari-sari makanan, dan sari-sari makanan inilah yang membuat sebuah ranting terus bertumbuh dan akhirnya berbuah. Tanpa sari-sari makanan, maka ranting akan kering dan mati dan tidak bisa berbuah. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Tuhan ingin supaya kita berbuah dan bertumbuh. Tetapi kita tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Tetapi harus ada suplai makanan dari Tuhan yang membuat kita bisa berbuah dan bertumbuh. Lalu pertanyaan, saudaraku, supaya kita sebagai ranting Tuhan dapat berbuah dan terus bertumbuh, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, saudara, mari kita tetap tinggal atau melekat di dalam pokok anggur. Saudaraku, tinggal di dalam pokok anggur tidak hanya sekedar menempel, tetapi melekat, artinya ada hubungan antara ranting dan pokok anggur, sehingga ada sari-sari makanan yang disalurkan dari pokok anggur melalui ranting-ranting, sehingga ranting-ranting ini bertumbuh
dan berbuah. Demikian juga kehidupan kita masing-masing, saudaraku. Agar dapat terus berbuah dan bertumbuh, maka kita sebagai ranting Tuhan diminta untuk tinggal melekat kepada Tuhan Yesus. Artinya tidak hanya menempel, tidak hanya kelihatan dekat dengan rajin ke gereja saja, dengan rajin berdoa saja, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Tetapi harus melekat, artinya mempunyai hati yang mengutamakan Tuhan, mempunyai kehidupan yang membiarkan Tuhan Yesus berkarya dan mengubah kehidupan kita. Dan kita pun juga mau berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mempunyai pemikiran yang selalu ingat dan dekat dengan Tuhan. Maka saudaraku, ketika hati kita mengutamakan Tuhan, kemudian kehidupan kita membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, dan kita pun selalu ingat Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan kita selalu ingat Tuhan dalam kehidupan kita, dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kehadiran, kekuatan, penyertaan Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk terus bertumbuh dan berbuah di sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, bersedia dibersihkan oleh Tuhan. Saudara kan dengan Tuhan, cara yang baik untuk mendapatkan buah dari sebuah pohon anggur adalah memotong ranting-ranting atau bagian-bagian ranting yang tidak berguna. Contoh, supaya berbuah, sebuah ranting harus dipotong beberapa bagian dari daun-daun yang terlalu banyak. Sehingga ketika daun-daun dikurangi, maka suplai makanan akan langsung kepada buah. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat Tuhan, agar kita terus bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, maka Tuhan Yesus pun juga meminta supaya kita bersedia dibersihkan kehidupan kita, dipangkas bagian-bagian kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita pun mau berubah, mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga pembaharuan demi pembaharuan, pemulihan demi pemulihan kita alami di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga pertumbuhan iman dan buah keberhasilan akan kita dapatkan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga, saudara, kita harus mau tinggal di antara ranting-ranting yang lain. Saudara kasih Tuhan, ketika ada sebuah ranting yang tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong. Dia akan dijauhkan dari pokok anggur dan dari ranting-ranting yang lain. Hasilnya apa, saudara? Ranting itu lama-kelamaan akan kering dan mati dan dibakar lenyap. Demikian juga kehidupan kita masing-masing. Ketika kita jauh dari persekutuan dengan orang-orang Kristen yang lain, seringkali pergumulan, permasalahan yang berat akan bisa mengikis iman kita, menipiskan iman kita, sehingga kita semakin hari semakin khawatir, semakin tidak berdaya, dan kita pun sasar dan meninggalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, agar bertumbuh dan berbuah, mari kita terus ada dalam persekutuan. Saudaraku, walaupun saat ini pandemi Corona masih belum berakhir, untuk bersekutu secara fisik, berkumpul masih dibatasi. Tetapi kita masih bisa bersekutu dan berkumpul dengan orang-orang sekitar kita, dengan rekan-rekan seiman kita, dengan cara saling mendoakan, dengan cara saling berkomunikasi,
bisa melalui WA dan sebagainya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan online khususnya di GKI Gondomono ini. Sehingga saudaraku, kita akan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga saya bisa terus bertumbuh dan berbuah, saudara pun juga bisa terus bertumbuh dan berbuah. Sehingga kita saling memberkati seorang dengan yang lain. Saudaraku, saya mengajak, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Mau dibersihkan oleh Tuhan dan tinggal di antara ranting-ranting yang lain. Biarlah kita terus bertumbuh dan berbuah dan kehidupan kita diberkati dan memberkati orang-orang sekitar kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang menggantungkan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bagi bagi yang terhadap, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara terkasih, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami pahami. Dan firman itu kami syukuri karena menuntun kami, membimbing kami, memampukan kami untuk mengutamakan Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh tinggal di dalam Tuhan dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah buah-buah kehidupan kami itu boleh memberkati, menguatkan, dan memampukan pula orang-orang sekitar kami untuk tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk yang sakit. Biarlah Tuhan mendampingi, Tuhan hadir berkarya untuk kebaikan mereka dan kesembuhan bagi yang sakit. Kami berdoa bagi yang bergumul dan bermasalah, biarlah Tuhan hadir untuk menguatkan, memampukan mereka menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan mereka dengan baik. Berdoa bagi yang berduka, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan oleh awak kapal setelah menanggal. Biarlah Tuhan juga memberkati istri, anak-anak, supaya mereka juga terus di dalam lindungan Tuhan. Tuhan membimbing mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, dan membawa pasukan anak-anak yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Berdoa dan berharap supaya pandemi corona ini semakin berkurang dan hilang dari kehidupan kami, ya Tuhan. Kami juga rindu biarlah masyarakat Indonesia boleh tahan untuk tidak mudik ketika Lebaran, sehingga pandemi corona semakin berkurang dan bisa hilang dari kehidupan kami. Tuhan, kuatkan para medis, dokter, supaya mereka boleh dengan setia merawat, mendampingi semua orang yang sakit, khususnya yang terpapar virus corona di berbagai kota di Indonesia, sehingga kesetiaan mereka membuahkan kesembuhan bagi yang terpapar corona. Dan bila vaksin yang disuntikkan juga boleh membawa imun yang kuat
bagi orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin, dan biarlah vaksinasi terus berjalan sehingga semakin banyak orang yang kebal dan juga tetap sehat, tidak terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami boleh saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Untuk anak-anak yang sedang dan ujian, biarlah mereka juga boleh mempersiapkan diri dan mengerjakan soal-soal dengan baik, dan mereka boleh mendapat nilai yang baik dan lulus dari sekolah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu juga dialami oleh semua orang melalui keberadaan gereja Tuhan yang senantiasa melayani dan jadi berkat bagi jemaat dan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135000998 atas nama GKI Gondomono Semarang. Saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Mari kita Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, yang tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk keselamatan kami semua, dan yang di dalam dia telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, tolonglah kiranya kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri kami, yakni tubuh, jiwa, dan roh kami, agar di dalam pelayanan itu kami menemukan sukacita yang sebenarnya. Oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Setelah kebakaran saya, mari jalani hidup dengan tak dekat dan taat kepada Tuhan Yesus, agar kita senantiasa mengalami berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memberi saya dengan sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman, supaya Roh Kudus segera berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, amin.